Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, wala hawla wala quwata illa billah. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Adapun judul besarnya adalah konsep pengukuran, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk yang pertama itu kita memulai dengan konsep pengukuran. Apa sih itu konsep pengukuran? Konsep pengukuran adalah dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Itu pengertian daripada pengukuran, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta sesuatu objek untuk ukur dengan satu satuan ukuran tertentu. Dan menurut beberapa ahli yang sejalan dengan teori yang di atas, diantaranya itu yang pertama itu menurut Dijali dan Puji Muljono mengatakan bahwa pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan kata-kata, memasangkan fakta-fakta sesuatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu. Ini menurut ahli yang pertama. Sedangkan menurut ahli yang kedua, yaitu Endang Purwati, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Pengukuran dalam bidang pendidikan atau pembelajaran adalah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Ini konsep daripada pengukuran menurut beberapa ahli. Nah, di dalam pengukuran ada proses penskoran atau yaitu proses memberikan angka terhadap jawaban tes yang diberikan oleh siswa atau terhadap jawaban instrumen. Misalnya, sebuah tes esai terdiri dari 5 item soal dengan bobot masing-masing 10 sehingga skor maksimal idealnya jika semua item soal dijawab dengan benar adalah 50. Kemudian hasil tes seorang siswa menunjukkan skor sebagai berikut. Nomor 1 memperoleh skor 8, nomor 2 memperoleh skor 7, nomor 3 memperoleh skor 5, nomor 4 memperoleh skor 10, dan nomor 5 memperoleh skor 6. Nah, maka skor total siswa tersebut adalah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 10 tambah 6 sama dengan 36. Pemberian skor dibedakan berdasarkan teknik evaluasinya, teman-teman semua. Jika mengacu pada kompetensi inti dalam kurikulum 2013, ada 4 yang harus dinilai oleh guru dari siswa sebagai hasil belajar. Tetapi pada intinya teknik evaluasi tersebut dibedakan antara tes dan non-tes. Selanjutnya, adapun konsep yang kedua yaitu tentang konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai atau objek. Adapun menurut para pakar atau para ahli, yang pertama itu dikutip oleh Kamarudin. Dia mengatakan bahwa penilaian adalah semua bentuk pengumpulan informasi oleh guru, kemudian dianalisis, disintesiskan, ditetapkan, dipresentasikan, dan digunakan dalam kelas untuk mengambil sesuatu keputusan. Nah, menurut ahli yang kedua, yaitu menurut Sujana, penilaian adalah proses memberikan nilai terhadap suatu objek berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sementara menurut Devdiknas yang dikutip oleh Jihad, penilaian
merupakan kegiatan dilakukan guru untuk memperoleh informasi yang objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perlakuan selanjutnya. Dengan demikian, dari beberapa pengertian di atas teman-teman semua, dapat diartikan atau dapat kita simpulkan bahwa penilaian mempunyai arti yang lebih luas daripada pengukuran, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka melaksanakan penilaian dari evaluasi pembelajaran itu tersendiri. Itu kita selanjutnya itu tentang. Nah, adapun yang ketiga itu tentang konsep evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari kata Inggris atau berasal dari bahasa Inggris dari kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli sebagaimana berikut ini. Yang pertama, menurut Cronlund, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Ini menurut ahli yang pertama. Sedangkan menurut ahli yang kedua yaitu Guy mengatakan bahwa evaluasi adalah proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan apakah dan sejauh mana tujuan telah atau sedang dicapai. Nah, dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai, apakah sudah berhasil atau belum berhasil proses pembelajaran itu tersendiri. Nah, ini yang ketiga tadi tentang konsep evaluasi. Nah, selanjutnya itu kita beralih kepada hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Perlu ketahui teman-teman bahwa ketiga konsep tersebut tadi yang telah dipaparkan di awal tadi memiliki kesamaan atau memiliki hubungan antara satu dan lainnya. Yang pertama, berdasarkan penjelasan dari ketiga istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara ketiga istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dan kegiatan evaluasi pendidikan, atau dengan kata lain bahwa kegiatan evaluasi mungkin dapat dilakukan tanpa dukungan dengan data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran dan penilaian. Nah, sangat jelas teman-teman ya, keterkaitan antara ketiga konsep yang telah dijelaskan di awal tadi. Sekarang kita masuk kepada bagian yang ke-B, yaitu tentang tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Di sini pemateri hanya dapat meresum atau menyimpulkan 5 daripada tujuan dan fungsi evaluasi tersebut. Yang pertama itu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan. Yang kedua untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pembelajaran. Yang ketiga memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Nah, itu tadi yang 4 tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua itu tentang fungsi evaluasi pembelajaran ya. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu ada fungsi instruksional, yang kedua ada fungsi administratif, dan yang ketiga adalah fungsi diagnostik. Selanjutnya, objek evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama itu domain kognitif dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada pengetahuan,
yang kedua ada namanya pemahaman, yang ketiga ada namanya penerapan, yang keempat ada namanya analisis, yang kelima ada namanya sistesis, yang keenam ada namanya evaluasi atau evaluation. Yang kedua ada ranah efektif terdiri dari 5 aspek ya. Yang pertama itu adalah kemauan menerima, yang ketiga adalah menanggapi atau menjawab atau responding ya. Yang ketiga ada namanya menilai, yang keempat ada namanya organisasi, yang kelima ada namanya menghayati. Nah, sedang yang terakhir adalah ranah psikomotorik, ada 5 aspek ya. Yang pertama ada namanya imitasi, yang kedua ada namanya manipulasi, yang ketiga ada namanya presisi, yang keempat ada namanya presisi, dan yang terakhir ada namanya presisi juga, atau di dalam bahasa Inggrisnya ada precision, precision, dan precision. Selanjutnya itu. Nah, selanjutnya di sini kita beralih kepada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Di sini pemateri dapat menyimpulkan bahwa prinsip daripada evaluasi pembelajaran itu sendiri ada sekitar 10 atau 8 di sini ya. Yang pertama itu adalah objektivitas, yang kedua itu ada namanya komprehensif, yang keempat atau yang ketiga ada namanya transparansi, yang keempat ada namanya koherensi, yang kelima ada namanya kognitivitas, yang keenam ada namanya berkeadilan, yang ketujuh ada namanya diskriminabilitas, yang ke-8 ada namanya akuntabilitas, yang ke-9 adanya validitas, dan yang terakhir ada namanya reliabilitas. Itu tadi prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, di awal tadi kita telah berbicara tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, dan selanjutnya kita beralih kepada jenis-jenis evaluasi pembelajaran tersebut. Berdasarkan pendekatan atau berdasarkan fungsi terbagi menjadi beberapa jenis ya tentang evaluasi pembelajaran ini. Yang pertama adalah ada namanya evaluasi formatif, yang kedua ada namanya evaluasi sumatif, yang ketiga ada namanya evaluasi seleksi, yang keempat ada namanya evaluasi penempatan, dan yang terakhir ada namanya evaluasi diagnostik. Nah, itu jenis-jenis. Nah, di awal tadi kita telah berbicara tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, dan selanjutnya kita beralih kepada jenis-jenis evaluasi pembelajaran tersebut. Berdasarkan pendekatan atau berdasarkan fungsi terbagi menjadi beberapa jenis ya tentang evaluasi pembelajaran ini. Yang pertama adalah ada namanya evaluasi formatif, yang kedua ada namanya evaluasi sumatif, yang ketiga ada namanya evaluasi seleksi, yang keempat ada namanya evaluasi penempatan, dan yang terakhir ada namanya evaluasi diagnostik. Nah, itu jenis. Nah, di awal tadi kita telah berbicara tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran, dan sekarang kita balik kepada alat-alat evaluasi pembelajaran. Untuk melakukan evaluasi pembelajaran, ada beberapa alat yang dapat digunakan sesuai dengan teknik dan objek yang dievaluasinya. Secara garis besar, alat evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu alat tes dan alat non-tes. Yang pertama kita akan bahas tentang alat tes. Apa itu alat? Yang pertama ada tes. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran. Tes dapat dibedakan atas beberapa jenis, dan pembagian tersebut ditinjau dari berbagai sudut pandang. Tes ditinjau dari bidang psikologis, yaitu tes intelijensi, tes prestasi, tes belajar, tes bakat, tes kepribadian, dan tes psikologis lainnya. Tes tinjau dari jumlah peserta didik, terdiri dari tes kelompok dan tes perorangan. Tes kelompok yaitu tes yang diadakan secara kelompok, dan tes perorangan yaitu tes yang dilakukan secara perorangan. Itu bedanya antara tes perorangan dan tes kelompok. Yang kedua ada namanya non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh, meliputi sikap,
perilaku atau keterampilan tertentu dengan menggunakan wawancara, observasi secara struktur, angket, dan alat evaluasi non-tes lainnya. Menjelaskan lebih detail tentang alat evaluasi non-tes ini akan dibahas pada kegiatan belajar 2. Ya, sekian mungkin presentasi saya pada modul yang pertama saya pada MK mata kuliah evaluasi pembelajaran ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.